Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Fitria, guru IPA di SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Di video ini saya akan memaparkan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan penguatan kompetensi sosial emosional murid pada materi zat aditif di kelas 8B SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini agar sebagai seorang guru melalui pembelajaran berdiferensiasi saya selalu bisa menyajikan pembelajaran yang mengakomodir setiap kebutuhan belajar murid. Dan dengan penguatan kompetensi sosial emosional murid atau KSI murid, diharapkan murid bisa memiliki kesadaran diri dan manajemen diri yang baik, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi yang baik, serta menjadi murid yang selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuatnya. SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara terletak sejauh 32 km dari pusat kota Ketapang. Walaupun berada jauh dari pusat kota dan fasilitas seadanya tidak menyurutkan semangat belajar para guru untuk terus meningkatkan kompetensinya agar selalu bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat mereka. Sebagai seorang guru, saya sering dihadapkan pada kondisi murid-murid yang sangat beragam. Murid-murid memiliki kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan strategi pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dapat membantu semua murid untuk memaksimalkan potensi mereka. SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara merupakan sekolah penggerak angkatan 1. Jadi sesungguhnya saya sudah familiar dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi sejak 3 tahun lalu. Akan tetapi ternyata setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, barulah saya menyadari bahwa selama ini terjadi miskonsepsi pemahaman terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya pelajari lebih dalam, saya paham bahwa yang terpenting, pembelajaran yang disajikan menjawab kebutuhan murid terkait kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Tantangan yang saya hadapi adalah keterbatasan sumber daya atau fasilitas, keterbatasan waktu untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran, dan konsistensi untuk selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, berikut adalah langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas. Sebelum saya memulai pembelajaran, tentunya saya sudah mempersiapkan modul ajar, bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran yang dibutuhkan. Nantinya saya akan melakukan pembelajaran dengan metode problem-based learning, dan pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di awal pelajaran, saya membuka dengan salam, berdoa bersama, dan melakukan presensi kehadiran. Selanjutnya, saya melakukan teknik stop untuk meningkatkan fokus murid dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Lanjut, guru melakukan asesmen diagnostik dengan memberikan 3 pertanyaan pemantik untuk melihat tingkat kesiapan dan profil belajar murid terkait gaya belajarnya. Disinilah terjadi diferensiasi konten karena guru menanyakan 3 pertanyaan berbeda yang bisa mengakomodir gaya belajar murid. Nih, kalau ada 2 gambar pertanyaan ini, pemantik pertama disajikan 2 gambar dalam slide proyektor. Kemudian kalian. murid diminta untuk memilih roti yang mana yang penampakannya lebih menarik. Kemudian menjelaskan alasannya. Pertanyaan ini bisa mengakomodir murid-murid visual untuk lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan. Pertanyaan pemantik kedua disajikan 2 gelas berisi air. Gelas pertama air biasa, sedangkan gelas kedua air yang dicampur dengan gula. Kemudian beberapa murid yang bersedia diminta untuk mencicipi kedua air tersebut. Kemudian diminta untuk menyebutkan perbedaannya dan penyebabnya. Pertanyaan ini bisa mengakomodir murid-murid kinestetik untuk lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan. Kira-kira kenapa sih ikan Pertanyaan asin pemantik ketiga, guru bertanya mengapa ikan asin bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Pertanyaan pemantik ini bisa mengakomodir murid-murid auditori untuk lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, guru mengarahkan murid untuk duduk berkelompok. Masing-masing kelompok selanjutnya melakukan diskusi. Komposisi kelompok ini acak sehingga dalam satu kelompok terdiri dari murid dengan kemampuan dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Begitu pula dengan gaya belajar setiap anggota kelompok yang bervariasi. Saya memvariasikan komposisi kelompok ini, harapannya mereka bisa saling berkolaborasi, saling melengkapi. Yang memiliki kemampuan kognitif tinggi akan menjadi tutor sebaya bagi yang kemampuannya kurang.
Kemudian, guru membimbing murid dalam kelompok untuk mengidentifikasi masalah dengan mengamati komposisi snack atau makanan yang mereka bawa. Di sini terjadi diferensiasi konten karena mereka mengidentifikasi kandungan zat aditif pada makanan atau snack sesuai dengan minat mereka masing-masing. Selanjutnya, guru membimbing murid dalam kelompok untuk mengumpulkan dan mengolah data. Di sini, murid-murid diberi kebebasan untuk memilih sumber belajar mana yang bisa dijadikan referensi untuk mereka dalam berdiskusi. Mereka bisa mencari informasi dari buku teks yang tersedia atau modul yang tersedia, atau dari browsing Google, atau boleh menonton video pembelajaran di YouTube atau smartphone mereka. Atau mereka juga bisa melihat informasi yang sudah guru tempelkan di beberapa sudut ruangan. Pada tahap ini terjadi diferensiasi proses karena mereka dibebaskan untuk mencari informasi terkait zat aditif sesuai dengan minat mereka, gaya belajar mereka, dan kenyamanan mereka untuk selanjutnya melakukan diskusi bersama kelompok. Murid-murid visual akan lebih memilih membaca buku teks atau modul yang disediakan. Murid-murid auditori atau audio visual akan memilih untuk menonton video pembelajaran di handphone yang mereka bawa. Dan murid kinestetik akan lebih memilih untuk melihat informasi yang sudah guru tempelkan di beberapa sudut ruangan. Selanjutnya, secara bergantian, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Murid-murid kelompok lain dipersilakan untuk menyimak, menanggapi, dan bertanya. Kemudian, guru memberikan penguatan terkait materi zat aditif. Selanjutnya, guru membimbing murid untuk merumuskan kesimpulan. Selanjutnya, guru memberikan beberapa soal evaluasi untuk melihat tingkat pemahaman mereka terkait materi zat aditif yang telah dipelajari. Sebelum menutup pembelajaran, guru memberi tugas pada murid untuk menjelaskan pemahaman mereka terkait zat aditif. Murid diberi kebebasan untuk memilih mengerjakannya dalam bentuk apapun, boleh dalam bentuk tulisan, gambar, voice recorder, ataupun video. Pada tahap ini terjadi diferensiasi produk karena murid diberi kebebasan untuk memilih bentuk tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan minat dan profil belajar mereka. Kemudian, guru membimbing murid untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini dan menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya mengamati beberapa perubahan yang signifikan. Murid terlihat lebih percaya diri dan aktif dalam mengikuti pembelajaran karena mengamati hal sesuai dengan minat mereka. Konten, proses, dan produk yang disajikan berbeda akan memberikan murid-murid kebebasan untuk memilih aktivitas pembelajaran mana yang mereka suka dan membuat mereka nyaman. Hal tersebut terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Tentunya proses pembelajaran ini bisa berhasil dengan dukungan penuh dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang memberikan saya kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan workshop tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti buku dan teknologi. Pembelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman ini adalah bahwa setiap murid memiliki potensi dan kodrat masing-masing. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kekuatan kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkannya. Saya belajar bahwa kolaborasi dengan rekan sejawat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikianlah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada materi zat aditif di kelas 8B SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara. Semoga pengalaman ini bisa menginspirasi rekan-rekan guru untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Mari kita bersama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.